Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang 4 model pengembangan, yang diantaranya ada model Flow Model, Azure, GPR, and 4G, yang beranggotakan saya Wilja Andri Hapsari, NIM A5102102020. Saya Yuslia Berandriani, NIM A51021001. Saya Raida Aisyah Nurfitasari, NIM A5102100009. Saya Diva Febriani, NIM A51000013. Nah, dalam video kali ini kami nanti akan menjelaskan tentang pengertian, ilustrasi langkah-langkah, penjelasan setiap langkah, dan perbedaan paling menonjol dari 4 model tersebut. Jadi, langsung saja ke materinya. Apa sih pengertian dari flow model itu? Flow model yaitu adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian, diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk, semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Selanjutnya yaitu bagaimana sih ilustrasi langkah-langkah dari flow model. Langkah-langkah atau tahap pengembangan dari flow model yaitu yang pertama, preliminary research, yaitu analisis pendahuluan. Yang kedua, prototyping phase atau pembuatan prototype. Yang ketiga, assessment phase atau fase penilaian. Selanjutnya yaitu penjelasan dari setiap langkah flow model. Yang pertama, preliminary research, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan konteks, mengkaji literatur, mengembangkan kerangka konsep teori untuk penelitian. Yang kedua, prototyping phase, yaitu tahap desain iteratif yang terdiri dari iterasi masing-masing menjadi mikrosiklus penelitian dengan evaluasi formatif sebagai kegiatan penelitian yang paling penting. Yang ketiga yaitu assessment phase, yaitu evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Tahap ini sering menimbulkan rekomendasi untuk perbaikan intervensi. Dan model pengembangan Azure. Pengertian, model Azure merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Yang selanjutnya ada ilustrasi langkah-langkah Azure. Yang pertama, analis learner karakteristik atau materi pembelajar. Yang kedua, state objectives atau menentukan standar dan tujuan. Yang ketiga, select modify or design materials, memilih metode, media, dan materi. Yang keempat, utilize materials, menggunakan metode, media, dan materi. Yang kelima, require learner response, partisipasi pembelajar. Yang keenam, evaluation, mengevaluasi dan merevisi. Misalnya ada penjelasan setiap langkah Azure. Yang pertama, menganalisis pembelajar, yaitu dalam mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran. Pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa akan sangat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Analisis terhadap karakteristik siswa meliputi beberapa hal penting seperti karakteristik umur, kompetensi, dan gaya belajar. Dan yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran, yaitu dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan pernyataan yang mendeskripsikan tentang kompetensi yang diperoleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, setelah menganalisis pembelajar dan menetapkan tujuan, maka langkah berikutnya yaitu memilih metode, media, dan materi pemilihan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan memilih metode yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan langkah terakhir adalah memilih atau mendesain media yang mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, setelah memilih metode, media, dan materi, yaitu menggunakan ketiganya dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum menggunakan metode, media, dan materi, pendidik harus menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat menggunakannya masing-masing. Dan yang kelima, ada partisipasi pembelajar. Jadi, proses pembelajaran memerlukan keterlibatan peserta didik secara aktif dengan materi yang sedang dipelajari. Partisipasi pembelajar akan tampak dari adanya umpan balik dari siswa. Dan yang terakhir, yang keenam, evaluasi dan revisi. Setelah mendesain kegiatan pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi dalam model Azure dilakukan untuk menilai efektivitas dan praktikalitas desain pembelajaran. Proses evaluasi terhadap semua komponen pembelajaran perlu dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah program. Ini adalah DBR atau Design Based Research. Pengertiannya adalah suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran, produk, dan juga sistem, sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan.
Selanjutnya adalah ilustrasi langkah-langkah BPM, yaitu yang pertama adalah identifikasi dan analisis masalah praktis, yang kedua perancangan solusi atau peta konsep, yang ketiga ada siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan, dan yang terakhir adalah refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Selanjutnya yaitu penjelasan setiap langkahnya. Yang pertama ada tahap pertama adalah identifikasi dan analisis masalah. Pada tahap ini, tahap awal pada penelitian menggunakan metode DBR, di mana peneliti sebelum turun ke lapangan harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang diteliti. Dan yang kedua ada perancangan solusi, yaitu di mana solusi yang akan dirancang berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu siklus berulang dalam pengujian yang dilakukan, sehingga akan menghasilkan suatu rancangan akhir yang terbaik. Dan yang terakhir adalah refleksi akhir untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain atau rancangan pada penelitian. Refleksi dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para pakar pada bidang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dikembangkan oleh Astia Gerejan, Dorothy S. Samuel, dan Melvin I. Samuel pada tahun 1974. Nah, model 4D sendiri terdiri dari 4 tahapan utama, yakni define atau pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan, dan yang terakhir ada disseminate atau penyebaran. Yang pertama ada tahap define atau pendefinisian. Tahap awal dalam model 4D adalah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk pengembang perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa, dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Nah, pada tahap pendefinisian atau analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu atau studi literatur. Menurut Yagarajan dan kawan-kawan menyebut ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define, yakni yang pertama, front-end analysis atau analisis awal. Analisa awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Dengan melakukan analisa awal, peneliti atau pengembang memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaian. Hal ini dapat membantu dalam menentukan pemilihan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah learner analysis atau analisis peserta didik. Analisis peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa. Yang ketiga ada task analysis atau analisis tugas. Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisis ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Nah, dalam hal ini, itu pendidik menganalisa tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik bisa mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. Dan yang keempat ada konsep analisis atau analisis konsep. Dalam analisis konsep dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep selain menganalisis yang akan diajarkan, juga menyusun langkah-langkah yang dilakukan secara rasional. Analisis konsep ini meliputi analisis standar kompetensi yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar, dan analisis sumber belajar, yaitu identifikasi terhadap sumber-sumber yang mendukung penyusunan bahan ajar. Yang terakhir ada specific instructional objective atau perumusan tujuan pembelajaran. Menurut Yagarajan dan kawan-kawan, perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dan analisis konsep atau konsep analisis, dan analisis tugas atau task analysis untuk menentukan perilaku objek penelitian. Analisis konsep dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep selain menganalisis yang akan diajarkan, juga menyusun langkah-langkah yang dilakukan secara rasional. Analisis konsep ini meliputi analisis standar kompetensi yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar, dan analisis sumber belajar, yaitu identifikasi terhadap sumber-sumber yang mendukung penyusunan bahan ajar. Yang terakhir ada specific instructional objective atau perumusan tujuan pembelajaran. Menurut Yagarajan dan kawan-kawan, perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dan analisis konsep atau konsep analisis, dan analisis tugas atau task analysis untuk menentukan perilaku objek penelitian. Next. Yang kedua ada tahap desain atau perancangan. Nah, menurut Yagarajan dan kawan-kawan, pada konsep ini memiliki 4 tahap awal, yaitu yang pertama ada
Construction Creation Reference Test atau penyusunan standar test. Penyusunan standar test adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar test didasarkan pada hasil analisis spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis peserta didik. Dalam hal ini disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Yang kedua, media selection atau pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisis konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Pemilihan media harus didasari untuk memaksimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses pengembangan bahan ajar pada proses pembelajaran. Yang ketiga ada format selection atau pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk menggunakan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan metode, dan sumber pembelajaran. Dan yang terakhir ada initial design atau rancangan awal. Menurut Thiagarajan dan kawan-kawan menyebut bahwa rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktis, kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar atau micro teaching. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari dua langkah, yaitu expert appraisal atau penilaian ahli yang disertai revisi, dan developmental testing atau uji coba pengembangan. Yang pertama, expert appraisal atau penilaian ahli. Dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Yang kedua ada developmental testing atau uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilakukan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para penggemar atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Next. Nah, tahap terakhir atau tahap keempat adalah tahap disseminate atau penyebaran. Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ialah tahap penyebar luasan. Menurut Thiagarajan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa tahap akhir pengemasan akhir, difusi, dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebar luasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Nah, menurut Thiagarajan, ada 3 tahap utama dalam tahap penyebar luasan, yaitu validation testing, packaging, serta division and adoption. Dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Nah, selanjutnya, setelah diterapkan, peneliti atau pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan yang belum dapat tercapai, harus dijelaskan solusinya agar berulang saat setelah perlu disebarluaskan. Selanjutnya yaitu perbedaan paling menonjol dari 4 model tersebut. Yang pertama, Pro model lebih fokus pada desain pembelajaran, sementara DPR lebih fokus pada pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang telah tersedia. Pro model berfokus pada tahap perencanaan, desain, dan pengembangan materi pembelajaran yang melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan media pembelajaran. Sementara itu, DPR fokus pada pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, Azure lebih fokus pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sementara 4D lebih fokus pada merancang program pelatihan. Azure merupakan model yang dirancang khusus untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran yang menggunakan teknologi, seperti video, audio, dan komputer. Sementara itu, 4D lebih fokus pada merancang dan mengembangkan program pelatihan untuk sumber daya manusia secara keseluruhan. Ketiga adalah DBR dan 4D memperhatikan tahapan evaluasi dan umpan balik yang lebih terperinci daripada Flow Model dan Azure. DBR dan 4D lebih menekankan pentingnya evaluasi dan umpan balik dalam merancang program pelatihan yang efektif dan efisien. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk mengevaluasi keberhasilan program pelatihan yang mengidentifikasi kelemahan dan masalah yang perlu diperbaiki. Nah, secara keseluruhan, keempat model ini memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda dalam merancang dan mengembangkan program pembelajaran atau pelatihan. Pilihan model yang tepat tergantung pada tujuan dan kebutuhan pembelajaran atau pelatihan yang spesifik.
Mungkin itu saja penjelasan dari 4 model pengembangan. Semoga materi yang kami jelaskan dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang yang melihat video ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.